Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya tentang kondisi bengkel yang mana akan saya ceritakan, yang kadang pelanggan juga perlu tahu itu tentang kendala-kendala yang ada. Nah, begitu di tengah ada kendala, segera kita laporkan supaya pelanggan juga tahu ketika schedule itu berubah mundur karena ada suatu kendala yang kita perlukan untuk disetujui atau tidak kendala itu dipecahkan. Kalau memang enggak ya udah kita sesuai waktu yang awal saja gitu. Kan kadang ditemukan yang awalnya kita nggak tahu, setelah dikerok, setelah dijalani ada kendala, ada ketahuan di belakang. Ya begitulah suka dukanya orang punya bengkel. Kalau bengkelnya rame ya suka, dukanya ya kita ada beban stres berlebih ketika bengkelnya rame. Ya terutama seperti ini di menjelang Idul Fitri, di bulan Ramadan, kita harus pandai-pandai menikmati waktu yang ada dengan pekerjaan yang kita kerjakan. Sudah pasti kalau dia masuknya jauh dari Lebaran, dia nggak ingat bahwa dia lupa bahwa di tengah-tengah bulan yang kita janjikan itu ada Lebaran, sehingga dia teringat kadang pengennya sih pada minta maju gitu loh, bisa dipakai Lebaran. Kadang kan kita janjikan mobil restorasi itu kan lama, sampai 6 bulan, sampai 7 bulan. Tapi dia nggak lihat kalender, di tengah-tengah yang kita janjikan itu, di akhir bulan kita janjikan itu ada bulan Syawal, bulan Lebaran. Nah, akhirnya pada mintanya maju. Ya udah kita nikmati, kita jalani. Kalau bisa ya alhamdulillah, kalau enggak kan di awal juga sudah kita sepakati bersama. Yang penting intinya jangan sampai mobil yang masuk tidak kita kerjakan, ya toh. Kalau toh karena ada sesuatu hal kita tidak bisa mengerjakan, segera kita sampaikan kepada pelanggan kita supaya tidak ada yang salah dalam berkomunikasi. Seperti cuaca, seperti tenaga lagi sakit, banyak yang tidak masuk, atau kita punya alat lagi rusak, atau kita punya bahan yang lagi telat, ya itu segera saja kita sampaikan kepada pelanggan. Insya Allah kalau komunikasi berjalan baik, ya pasti akan diterima baik pula. Seperti itu. Ini sedikit gambaran cerita dari kami. Mungkin yang mendengarkan nanti ada beberapa pelanggan saya, mungkin juga sebagai ulasan buat semuanya tentang kondisi bengkel itu seperti itu. Janji yang banyak itu bukan maju, tapi janji yang banyak adalah mundur. Ya kecuali bisa maju itu alhamdulillah. Karena kan memang kadang ada beberapa tipe customer yang sementara menghentikan pekerjaannya karena kondisional, itu di stop dulu. Nah, yang lain bisa maju seperti itu tapi tidak bisa kita harapkan pula. Ya kadang memang ada beberapa customer dulu pas bulan-bulan 7, bulan 8 ada beberapa pelanggan kita yang kena COVID, sakit, bahkan sampai meninggal, yaitu di luar kemampuan manusia. Sehingga yang lain bisa maju, tapi yang meninggal ini kan kita harus tahu, bicara dengan keluarga tentang pekerjaannya itu mau dilanjut atau tidak, kita harus bicarakan dengan baik pula. Jangan sampai masuknya baik, nanti penyelesaiannya kurang baik. Intinya tetap komunikasi nomor satu. Karena kalau nggak kita jelaskan, karena yang namanya pelanggan itu kan dia nggak tahu kalau kita nggak menyampaikan tentang kondisi yang ada di bengkel.
kadang udah keasikan, udah kita chat, kita ini kan bengkel chat, sudah kita chat, sudah kita jadi, dia pengen rapi nih, akhirnya kita bongkar. Yang dulunya AC sudah ada kita bongkar, kita bikin AC yang selang-selangnya itu ngumpet, istilahnya ngumpet itu ya nek wong Jawa ora teng selingkrah gitu, jadi rapih, rajin. Kadang minta tolong ke kita beli selang, kita toto, kita rapikan sesuai bentuk. Tapi kan kita juga manggil bengkel AC lagi untuk bisa memfungsikan seperti, karena kan kita hanya membantu merangkai untuk membuat mobil itu jadi rajin dan rapi, tapi kita nggak punya keahlian di bidangnya itu. Ya kita sampaikan ke pelanggan, kita harus manggil orang seperti itu. Ya banyak lah, namanya pelanggan kita itu banyak, jadi berbagai macam karakter seperti itu. Kadang ada yang mobil belum kelar udah ditunggu-tungguin, padahal udah tahu janjinya lama. Ya nggak apa-apa, ya itu hak mereka. Yang penting kita udah menyampaikan kalau memang pekerjaan itu akan jadi dalam waktu yang cukup lama gitu. Seperti itu kira-kira. Kadang kita jenuh kerja juga, kita sama tim bengkel itu jenuh kerja, sehingga kita butuh hiburan. Ada kalanya kita pergi bareng, camping bareng, touring bareng. Kadang ada kalanya pelanggan kita yang baik, yang udah dekat, kayak saudara itu mengundang kita, justru kita diundang. Wis pokoknya teko ning nggonku, engko tak pancingno iwak. Kamu ke tempat saya, pokoknya nanti kita bakar-bakar makan ikan bareng di sana. Kadang karena kedekatan dan ya mungkin dia juga merasa mobilnya jadi bagus, sehingga ada yang seperti itu. Banyak pelanggan kita baik-baik itu, rata-rata banyak. Ya wajar kalau selama proses belum selesai, kadang udah pengen cepet-cepet mobilnya itu selesai. Ya wajar, semua itu kita anggap wajar. Yang penting kita tidak salah dari awal menyampaikan, itu tidak salah. Tiap kali ada kendala, tiap kali ada sesuatu yang harus disampaikan, mesti butuh persetujuan, ya kita sampaikan. Ya kalau namanya orang kerja di bengkel itu ya penuh tekanan. Artinya tekanan itu ya capek ya iya, pemikiran juga iya, sehingga kadang kita komunikasi dengan karyawan itu kurang baik, dalam arti dia udah merasa capek, kita masih suruh seperti ini. Nah di saat seperti itu udah pada suntuk, kita sempatkan untuk berlibur bersama, atau bisa dinamakan employee day lah, jadi refresh buat karyawan lah, yang mana itu juga mereka butuhkan. Jadi biar pada saling mengerti. Ketika kita agak ngomong keras itu karena kita juga amanah dari pelanggan yang juga harus disampaikan. Ketika nanti sudah waktunya kita enak ngobrol santai, ya kita ngobrol santai gitu, ya tidak ada tekanan. Memang kita kan sebetulnya pengennya ngobrol ya santai-santai aja, ya enak-enak aja. Semua itu kan karena kebutuhan kita harus seperti itu. Kadang kondisi komunikasi jadi penuh dengan tekanan, atau bisa dikatakan ngomong aja jadi keras gitu loh. Kok nggak ngomong enak-enakan? Ya karena itu bagian dari amanah dari pelanggan yang tidak boleh dilewati. Seperti itu. Kembali lagi pada intinya, kalau toh kita sudah suntuk, kita harus libur, ya kita sampaikan ke pelanggan, ini mohon maaf tanggal sekian sampai sekian kita libur, bengkel libur, supaya pelanggan juga tahu kalau toh ada kemunduran berarti karena kita libur, karena kita butuh refreshing, karena kita butuh pemersatuan, kekompakan dalam bekerja, sehingga ya itu memang kita butuhkan juga. Jadi bukan hanya kerja dan kerja. Makanya saya pengen punya karyawan itu kalau bisa ya
yang benar-benar karyawan, bukan lepas atau borongan, tapi harian. Dalam arti harian itu bisa kita kerja bareng-bareng, bisa kita bersama, tanggung jawab juga bersama. Nantinya kalau ada kepuasan pelanggan yang kurang, bisa kita perbaiki, kita sempurnakan juga bersama-sama. Seperti itu gambaran dari kami. Alhamdulillah semua ini berjalan juga karena pelanggan. Mohon nantinya kalau ada yang kurang, mohon kita diberi masukan yang baik, masukan yang membangun, supaya kita bisa melayani lebih baik. Dan kita juga akan terus belajar untuk meningkatkan hasil serta pelayanan yang lebih baik. Ya, namanya persaingan semakin ketat, sudah sewajarnya kalau kita juga butuh masukan supaya sebagai quality control di bengkel kami itu semakin ada. Jadi tidak hanya didiamkan, tapi kita juga butuh masukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mendengarkan, melihat video kami. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan salam dari kami, semoga diberikan kesehatan dan panjang umur. Terima kasih.